hitam banget, terus ada tetesan-tetesan darah di sininya nih, di sekitar pipi sampai ke baju-baju pun ada. Dan itu bener-bener. Oke sobat camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat video gue yang terupdate. Buat yang baru bergabung, selamat menonton dan selamat menikmati. Oke men, sebelum gue menceritakan kisah gue yang satu ini, yang pernah gue alamin sekitar gue umur kelas 3 SMK, gue mau ngucapin ke kalian banyak-banyak terima kasih yang udah support gue ketika gue lagi diisolasi dan ngasih semangat gue, terutama buat Bang Runan Handoyo nih yang paling bawel support gue, merhatiin gue thanks banget, gue terima kasih banget. Semoga kalian yang selalu support channel ini, selalu dukung gue dan selalu mendoakan ketika gue lagi sakit kayak gini, semoga rezeki kalian berlimpah ruah, selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan pokoknya yang baik-baik aja. Oke men, kita lanjut langsung ke topik ceritanya. Kali ini gue mau menceritakan pengalaman gue yang benar-benar sangat greget banget ya, mungkin menurut gue, nggak tau lah menurut kalian kayak gimana. Intinya pengalaman ini bertemakan teror perjalanan di kota Cirebon. Oke men, jadi cerita gue ini bermula di sekitar umur kelas 1 SMP. Gue bener-bener baru masuk SMP banget. Gue memang udah lama banget ya gue punya, jadi nenek gue punya kakak yang dimana kakak nenek gue ini sebelum lama itu meninggal men. Jadi setelah itu kita semua keluarga yang dari sini mau berangkat ke daerah sana, daerah Cirebon. Gue lupa letak kotanya itu di kota mana, gue lupa. Yang pasti ada di kota Cirebon. Nah pada saat sebelum berangkat ke sana, jadi teman bokap gue tuh banyak banget ya yang punya usaha mini elf ataupun mobil-mobil minibus gitu ya. Jadi pada saat itu kita semua nyewa mobil minibusnya punya temen bokap gue men. Setelah udah disewa segala macam, akhirnya kita berangkat ke sana. Dan kalau nggak salah, gue tuh berangkat ke sananya itu nggak hari libur men. Jadi itu sekitar Kamis sore, tepatnya malam Jumat, gue berangkat ke sana. Nah sebelum berangkat, ini udah ada beberapa tragedi men. Jadi sebelum berangkat tuh antar kepala keluarga itu bener-bener kejadian kayak selisih paham, marah-marah, inilah itulah, pokoknya ada tragedi pertumpahan emosi di sana men. Seharusnya kan memang nggak bagus ya kalau kita mau jalan itu harus baik-baik aja kita sama siapapun itu men. Nah nggak tahu kenapa nih semua dibikin panas nih suasana nih ya kan, dibikin pokoknya pada ribut deh sebelum berangkat itu. Setengah jam belum berangkat itu pada ribut segala macam, akhirnya ketemu titik tengahnya, lalu kami semua berangkatlah ke sana. Berangkatnya itu sekitar pukul habis asar sekitar jam 4-an lah, jam 4-an kami semua berangkat. Setelah selesai sholat asar, kita semua nyiapin barang-barang segala macam, kita akhirnya naik ke minibus tersebut. Setelah naik minibus tersebut kami jadi posisi gue tuh sebenarnya di depan men. Posisi gue di depan, gue berdua. Gue waktu itu masih bener-bener masih kecil banget. Gue itu dipangku sama bokap gue, sedangkan sampingnya itu supir, belakang itu banyak saudara-saudara gue yang lainnya men. Nah jadi kita semua pas berangkat tuh nggak ada masalah apa-apa sih, nggak ada hambatan apa-apa. Nah di sini yang herannya men, waktu itu jam menunjukkan pukul sekitar setengah 10 malam, yang memang harusnya waktu itu perkiraan tuh cuman berapa jam ya ke sana, tapi kok harusnya nih setengah 10 udah mulai sampai nih harusnya nih di kota Cirebon, di tempat tujuannya itu men. Nah pada saat gua nggak tahu itu di mana, itu di lokasi apa, gua nggak paham men. Yang jelas pada saat setengah 10 malam itu jalanan tuh bener-bener kayak jalanan
mati gitu loh men, kayak mati begitu. Dan anehnya nggak ada satu mobil pun yang lewat atau motor pun yang lewat di sana men. Jadi kayak bener-bener gue jalan tuh jalan di jalanan yang sepi banget, bener-bener sepi, nggak ada penerangan, nggak ada aktivitas di sekeliling jalannya itu. Dan gue nggak sampai, gue tuh nggak ngelihat rumah men, rumah-rumah penduduk di pinggir sana, gue sampai nggak ngelihat ada penduduk di sana men. Itu yang gue heran. Cuman awalnya kayak kok bertanya-tanya gitu ya, kok ini nggak sampai-sampai sih. Gue sempat nanya sama bokap, ya kok ini nggak sampai-sampai ya gitu. Terus bokap gue cuman bilang bentar lagi kok, 15 menit lagi paling sampai gitu kan. Akhirnya tetap semua, cuman saudara gue nih yang duduk paling belakang itu dia bener-bener orang yang pertama dapat gangguan men di jalan itu men. Jadi pada saat dia duduk, dia udah kelelahan banget ya, namanya mungkin dari Tangerang ke Cirebon sana lumayan jaraknya cukup jauh juga. Terus pada akhirnya dia mungkin kebangun, dan di sini tragedi awalnya dimulai. Dia bangun, dia nggak sengaja gitu, kayak orang gimana sih, orang baru bangun tidur kayak setengah sadar mungkin, kalau bisa kita bilang nyawa belum kumpul. Nah pada saat itu dia nggak sengaja nih, kayak dia nengok ke samping, ke jendela. Pada saat dia nengok ke samping, jadi ini jendela nih, ini jendela ya, ini jendela dan ini dia nih. Dia lagi nengok ke samping sini, dan tiba-tiba ada sosok kepala poci itu sambil nengok gini loh, sambil nengok gini, mukanya setengah kelihatan, dan tiba-tiba dia histeris banget men di situ men. Pada akhirnya ya kita semua di jalan tuh mulai panik lah, karena memang yang dapat gangguan tuh bukan cuman dia aja sih. Bahkan gua pun di depan tuh ngerasa kayak kok gini banget ya jalanan gitu, kayak rasanya beda banget men, bener-bener beda banget rasanya itu jalanan itu. Dan setelah dia udah mulai ditenangin dengan salah satu saudara gue yang mungkin memang bisa juga, akhirnya saudara gue yang ini dia kembali tenang, kembali tidur lagi. Gak lama dari itu kemudian ada nih ponakan ibu gue yang memang ngeliat tuh kayak ini mobil gue, ini kayak sosok sekelibat bayangan putih terbang men, ngikutin mobil yang gue naikin ini, ngikutin, bener-bener ngikutin banget. Pada akhirnya dia bener-bener ada di samping jendela, ngalamin persis sama kayak tadi saudara gue yang pertama kali ngalamin itu. Dan mukanya bener-bener jelek men, dia bilang sosoknya itu seperti Miss K. Gue gak mau nyebutin karena memang sensitif ya, dia itu sensitif kalau kita sebut namanya lengkap. Nah tahu deh. Nah pada saat dia ngeliat Miss Universe ini, pas dia deskripsi itu mukanya bener-bener kayak ya Allah. Jadi mukanya itu kayak penuh koreng gitu men, mukanya penuh koreng, matanya itu kayak hitam banget ya, di sininya hitam banget. Terus ada tetesan-tetesan darah di sininya nih, di sekitar pipi sampai ke baju-baju pun ada. Dan itu bener-bener masih terbang ngikutin kita men, ngikutin kita. Pada akhirnya di situ juga panik lagi, keadaannya panik lagi, bener-bener wah kacau banget ya. Gue nggak tahu itu kalau misalkan mungkin sebesar ini gue masih bisa ngalamin kejadian kayak gitu, gue nggak tahu deh gue harus apa, karena di sana gue masih bener-bener kecil banget, nggak paham tentang kayak begituan juga ya men. Yang gue tahu, yang gue rasain, gue ada di jalanan itu gue bener-bener nggak nyaman banget men. Nah, setelah kejadian ramai segala macem udah mulai hilang gangguannya. Cuman yang gue heran nih, gak kerasa nih tiba-tiba setengah 10, harusnya patokannya itu pertigaan belok kiri bukan lurus. Cuman kok udah belok kiri kok malah makin jauh dan bener-bener gue nggak tahu ada di mana itu. Jadi itu nggak jelas juga, nggak ada orang yang buat nanya segala macam. Pada akhirnya kita semua ya udah pasrah ngikutin jalan itu. Kita mau ke belakang pun juga udah jauh, dan sampai nggak kerasanya men di situ menunjukkan pukul 12:30. Gila nggak sih lu? Nyasar yang harusnya jam 10 kurang tuh udah sampai di lokasi, ini 12:30 itu belum ada
kita tuh belum ada titik terang untuk nyampe ke lokasi itu men. Dan itu yang gue heranin banget ya. Terus pada akhirnya kita semua tuh kayak bingung gitu kan, ini kita disasarin atau gimana gitu kan. Terus ya udahlah kita jalan terus segala macem. Pada satu momen akhirnya yang kakek gue sendiri bilang, tadi kita sebelum berangkat pada ribut tuh, pada kesel, pada emosi, pada jengkel-jengkelan lah intinya. Dan kakek gue nyaranin coba yuk sekarang kita saling memaafkan segala macam. Setelah itu udah tuh dilakukan, kita semua saling bermaaf-maafan di dalam mobil ya. Setelah saling bermaaf-maafan, terus juga kita semua rame-rame baca doa dalam hati masing-masing sesuai yang dipercaya juga dan sesuai yang dibisa juga. Akhirnya kita semua tuh berdoa minta petunjuk jalan yang benar gitu loh. Kita tuh mau ke sini loh, bukan mau ya nggak jelas gitu ya kan. Nah, nggak lama dari itu, sekitar mungkin 20 menitan men, sekitar 20 menitan mulai itu ada tanda-tanda kayak kehidupan gitu kan. Mulai kayak ada tanda-tanda kehidupan, mulai ada lampu penerangan, tapi di situ belum ada tanda-tanda kehidupan ya, cuman kayak ada lampu-lampu penerangan gitu. Dan gak lama dari situ sekitar 3 menitan baru lah nemu jalan men. Setelah nemu jalan ini agak lucu sih, agak lucu nyasarnya parah banget sih. Akhirnya kita cari orang yang memang warung pinggir jalan setempat yang memang orang itu tahu daerah-daerah situ ya kan. Pada akhirnya kita berhentilah di suatu warung, kita semua mungkin rehat dulu, makan, minum segala macam. Nah, pada saat supirnya ini nanya ke si penjaga warung ini ya, dia nanya gini, mohon maaf pak, ini ada di mana ya kita semua? Terus si bapaknya itu bilang, emang mas mau kemana gitu. Cuman bahasanya pakai bahasa Jawa agak ngapak gitu ya, mas tuh mau kemana gitu loh. Terus supir gue bilang, saya mau ke Cirebon mas, ini saya dari tadi nyari jalan nggak ketemu ya, padahal udah ngikutin arahan petunjuk dari orang sana gitu. Nah, dengan muka yang sangat kaget, yang sangat heran, si bapak itu bilang, loh mas, kok jauh banget? Dia bilang seperti itu kan. Ini tuh bukan Cirebon mas, ini udah sampai kota Tegal. Nah, di situ mulai bingung, bener-bener mulai, ya Allah, Cirebon ke Tegal itu kan jauh banget men, bener-bener kayak ya ampun, ini jauh banget, nyasar sampai ke Tegal gitu kan. Pada akhirnya dikasih tahu lah kalau kita tuh udah ada di Tegal, bener-bener di daerah Jawa Tengah, bukan Cirebon lagi gitu. Pada akhirnya semua kaget di sana. Akhirnya ya kami semua mau gimana lagi gitu kan. Ya udah, selesai kita semua rehat segala macam, kita semua mampir dulu ke SPBU isi bensin untuk persediaan, takut di jalan ada kendala lagi. Kita bingung mau minta tolong sama siapa. Pada akhirnya kita semua melanjutkan lagi perjalanan sesuai petunjuk dari arahan si bapak penjaga warung itu men. Nah, ketika udah jalan nih, itu lo tau nggak sampai jam berapa gua sampai di rumah saudara gue ini? Gua sampai pukul sekitar 2:30 pagi men. Gila nggak sih lo nyampe jam segitu? Dan memang serem banget ya vibes-nya di rumah saudara gue ini men. Jadi pas ketika udah sampai Cirebon, itu bener-bener kayak turun, sebelum nyampe ke rumahnya lewatin beberapa kuburan dulu, kuburan pribumi men. Dan kuburannya itu bentuknya menurut gue agak creepy juga ya, mungkin karena gue sebelumnya nggak pernah lihat. Dan mohon maaf banget buat orang Cirebon yang memang gue bener-bener baru pertama kali itu gue ke Cirebon men. Jadi itu kuburannya tinggi-tinggi dan batu nisannya itu bukan batu nisan yang kayak kita biasa men. Jadi kayak bener-bener kayak dirawat banget gitu loh, kayak bentuk-bentuk batu-batu keraton. Nah, akhirnya kita semua sampailah di sana. Dan sekitar udah sampai di sana, kita semua cerita dengan saudara gue yang di sana, kok bisa sampai lama banget gitu. Dan
Akhirnya kami semua jelasin apa yang terjadi, dan di sana kaget karena ya memang ada beberapa daerah tertentu yang memang kalau malam kalau kitanya nggak was-was ataupun waspada itu memang suka kesasar jalan. Jadi sebelumnya kita semua tuh memang ada tragedi itu, makanya kita ini loh kesimpulannya dari cerita gue, men. Ketika kalian mau pergi kemanapun, mau berangkat kemanapun, wajib banget keadaan kalian, pikiran kalian, dan hati kalian tuh harus bener-bener adem, men. Harus bener-bener nggak boleh ada benci, nggak boleh ada rasa kesel, apalagi emosi yang bahkan bisa nutup akal dan pikiran lo sendiri, men. Karena ini bener-bener fakta real gue ngalamin sendiri pada saat gue baru masuk SMP. Oke, jadi kesimpulannya itu semoga kalian yang nonton video gue bisa mengambil hikmah dari kejadian gue ini. Janganlah lo buat apaan juga sih lagi ribut-ribut kayak gitu ya kan. Kita udah sama-sama dewasa, sama-sama bisa berpikir segala macam. Ketika ada masalah ya wes kita saling memaafkan aja lah, nggak usah diperpanjang, nggak usah kita lama-lama nyimpen dendam, benci, kesel, emosi dan sejenisnya. Oke, sekian dari gue. Buat kalian yang udah nonton video sampai habis, gue ngucapin banget terima kasih sama kalian. Dan jangan lupa lagi untuk di share video gue, di subscribe juga yang belum subscribe. Dan akhir kata gue ngucapin banyak terima kasih lagi buat yang ngedukung gue selama masa isolasi, men. Oke, seperti biasa akhir kata dari gue, salam tua gapa dari Calon Mayat.